Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sahabat Nusantara, pada kesempatan yang berbahagia ini, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Mesti Cirebon kedatangan tamu istimewa. Menemani tamu istimewa ini selalu ada Pak Ma'ruf Nuryasa. Beliau adalah Kepala Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang secara langsung banyak berbincang dengan tamu istimewa kita. Tamu istimewa kita pada siang hari ini yaitu Bapak Insinyur Bambang Irianto. Selamat datang di Cirebon, Pak Bambang. Ini Pak Bambang ini orang Malang ini. Orang Malang tapi cukup banyak prestasi. Kalau saya bacakan satu persatu prestasinya tidak cukup waktunya. Jadi Pak Bambang ini adalah salah satu penerima kapal taru lingkungan hidup ya Pak. Pada tahun 2018 dan tahun 2016 juga pernah mendapatkan penghargaan dari penghargaan secara internasional pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 mendapat penghargaan kapal taru di bidang lingkungan oleh Bapak Presiden. Sebelum saya ke Pak Bambang, sahabat Nusantara, saya akan berbincang dulu ke Pak Ma'ruf sebagai tuan rumah ini karena kita masih berada di bangsal Cirebon. Bangsal yang boleh dipergunakan oleh siapa saja, yang penting bermanfaat ya Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf, apa yang dilakukan oleh Pak Bambang ini jauh-jauh dari Malang ke Cirebon? Ya, terima kasih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, hari ini saya sangat berbahagia sekali. Kita di Bangsal Cirebon Coworking Space Dekis ini kedatangan dua tamu istimewa. Oh, dua tamu. Iya, salah satunya adalah beliau. Pak Bambang. Ya. Jadi kami sempat berdiskusi bahwa, dan saya sangat tertarik sekali karena pengalaman beliau selama ini sangat menginspirasi, khususnya bagaimana merubah mindset masyarakat. Oke. Iya, jadi merubah mindset masyarakat. Apa itu yang dirubah mindsetnya? Mindsetnya ya. Di satu wilayah yang tadinya kumuh. Iya. Wah. Terus pokoknya yang minus-minus lah. Ya. Ya. Nah, jadi ada kemungkinan juga nih dengan kehadiran Pak Bambang, Cirebon yang kumuh-kumuh ini bisa beres nih Pak Ma'ruf. Iya, jadi saya juga sangat tertarik karena begini, kami di Kota Cirebon ini kan sedang giat-giatnya melaksanakan program Cirebon Smart City. Cirebon Smart City. Iya. Jadi dari apa yang tadi kita diskusikan, kita jadi menambah keyakinan kita bahwa sebuah program itu akan bisa sangat berhasil kalau yang kita bangun tuh ekosistemnya, termasuk di dalamnya adalah masyarakatnya. Ya. Nah, salah satu kuncinya tadi bagaimana merubah mindset. Iya, merubah mindset. Jadi itu yang nanti menjadi inspirasi kami di Kota Cirebon untuk kita tularkan ke warga. Ini Pak Bambang ini dipanggil atau oleh pemerintah atau memang? Nah, ini agak unik juga nih. Ini. Iya, kebetulan kemarin setelah kita mendiskusikan rencana ada festival film kampung ya. Malam itu kita dalam perjalanan saya mendadak di kontak telepon oleh Ibu Herawati, ada beliau di Cirebon. Jadi saya langsung menemui, kita diskusi. Dan menurut saya ini nyambung ya Pak Bambang, karena kami sedang menginisiasi, kita akan membuat semacam festival film kampung. Ini pertemuannya malam. Tadi malam. Di luar jam kantor. Iya. Boleh ya. Jadi bekerja untuk masyarakat lepas dari jam kantor ini. Boleh Pak? Boleh. Oke. Tapi kalau ada yang jam kantornya belum habis sudah pulang itu gimana Pak? Nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh ya Pak ya? Ini salah satu mindset yang harus dirubah. Harus kita ini. Baik, saya coba ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini Cirebon ini senangnya karena cuacanya panas, jadi diskusinya sering bergurau Pak, bingung untuk air panas. Pak Bambang, apa sih yang Pak Bambang lakukan sampai Pak Bambang mendapat penghargaan Kalpataru dari Presiden? Ya, pertama saya sampaikan terima kasih dan apresiasi
seumur hidup baru kali ini saya bermalam di kota Cirebon. Cirebon. Wah. Ternyata banyak mutiara indah yang ada di Cirebon. Ya. Maka tidak salah kalau hari ini dalam kapasitas saya sebagai relawan datang di kota Cirebon. Selain sebagai pembina lingkungan nasional, penerima Kalpataru, saya punya kewajiban moral di dalam membangun Indonesia. Baru kali ini saya setelah belajar ke berbagai kota di tanah air, diundang oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik. Rata-rata itu biasanya oleh dinas-dinas lingkungan hidup. Saya kaget dan saya langsung tidak menggarisbawahi, tapi saya stabilo. Bahwa ini luar biasa. Ini luar biasa ya. 8-9 tahun yang lalu saya awal membangun kampung di Malang. Yang saya gandeng pertama kali itu media massa. Media massa ya. Karena itu kuncinya. Kedua, membangun lingkungan itu adalah membangun manusia seutuhnya. Bukan hanya soal tanam-menanam. 60-70% soal mindset, jiwa. Oleh karena itu, membangun lingkungan harus dimulai membongkar mindset masyarakat, budaya masyarakat. Pakai prinsip lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu berarti yang jiwanya dulu, jangan langsung bagi-bagi bibit tanaman, nggak akan jadi. Ya, nah semua proses ini, apalagi era milenial, dunia publikasi informasi menjadi suatu kebutuhan. Maka saya sangat apresiasi pada Pak Kadis. Baru kali ini Kadis seluruh Indonesia yang punya peduli yang holistik ini ya. Saya akan informasikan ini luar biasa. Oleh karena itulah saya mestinya pulang tadi pagi, saya tunda nanti malam. Saya pengen silaturahmi lebih dalam lagi. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan dengan teman-teman seniman, budayawan yang bergerak dalam bidang sinema. Wah, ini bagaimana kalau teman-teman sinema ini masuk di lorong-lorong kampung, ya, dicari angel yang inspiring. Wah, ini pasti akan menggugah. Saya sih tidak punya keahlian itu, ya. Tapi sekali lagi berangkat dari sebuah RW 2012, kumuh, banjir, kriminalnya tinggi, warganya sakit-sakitan, kena rentenir, kas tidak ada, modalnya hanya satu prestasi kampung saya, pernah meraih juara lomba memandikan jenazah. Bagaimana membangun kampung semacam itu? Maka bangunlah jiwanya. Setahun saya merubah mindset dan semua proses itu media massa, wartawan, online dan sebagainya, termasuk warga kampung saya ajari menjadi jurnalis kampung. Keren nih. Pak, ini saya lebih ke teknis nih Pak, bertanya. Mindset, kan Bapak dari kemarin ini kan semalam di Cirebon, pagi juga saya perhatiin Bapak keliling-keliling di Cirebon. Mindset apa sih yang harus dirubah kami orang Cirebon agar kotanya menggeliat, membangun dan bermanfaat gitu Pak? Ya, pertama masyarakat kita semua, mari kita belajar menengok diri kita. Apa potensi kita, mengenali diri sendiri, masalah kita. Kadang-kadang kita nggak tahu loh, Cirebon ini kotanya apa, kelemahan kelebihannya nggak tahu. Kita di warga di kampung di sini nggak tahu potensi dan masalah. Itu yang kita sampaikan dulu, kita ajari, kita dampingi. Oh, ternyata kampung saya kumuh ini dan ini. Oh, kampung saya warga UKM-nya bagus, ya.
supaya warga itu tahu potensi dan masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, saya selalu pakai prinsip yang bisa membangun dan merubah wajah kota Cirebon adalah warga Cirebon itu sendiri. Yeah. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau berubah. Oleh karena itu, warga di lorong-lorong kampung Cirebon harus bangkit dari apa yang ada dulu. Pondasi ini tentu cara mengajak masyarakat, kita sendiri harus memulai. Jangan sampai kita mengajak tapi kita tidak melakukan. Satunya kata dan perbuatan menjadi pilar utama. Ya. Ya. Nah kan Cirebon ini kan kota yang pluralisme nih Pak. Berbagai suku tumbuh hidup bersama di sini. Apa yang semisalnya mumpung ada Pak Ma'ruf, apa yang dilakukan pemerintah melihat warganya yang sudah tidak peduli dengan Cirebon? Mindset apa yang harus misalnya ada satu kampung, satu komplek perumahan elit semua, bertetangganya aja udah nggak saling kenal tuh Pak. Bertetangga, mindset apa yang harus dibangun di sana Pak? Ya, pertama pluralisme berbagai macam suku. Ya. Ini harus kita lihat sebagai potensi. Kedua, dengan dunia informasi, publikasi, ini merupakan tools, alat agar warga itu tahu kondisinya, mampu mendiagnosis dirinya. Kayak ini loh, ternyata kampungmu kalau difoto di YouTube, loh kayak begini, yang sampah, yang ini. Masa kita nggak malu? Nah, setelah Dinas Komunikasi Informasi sudah menyampaikan begitu, ini suatu potret hasil ronsen, ya, hasil diagnosis potret dari lorong-lorong kampung di Cirebon. Kemudian mau diapain ini? Tentu tidak mungkin Dinas Komunikasi sendiri yang berjibaku. Maka di era revolusi industri 4.0 ini aspek kolaborasi. Tentu apa yang akan dimulai oleh Dinas Kominfo harus disambut oleh dinas terkait. Nah, inilah kolaborasi. Tapi kembali kuncinya aspek leadership. Kepemimpinan. Bagaimana? Kepala daerah, kepala dinas. Ya. Saya ke Pak Ma'ruf. Ini karena ada konsep kolaborasi Pak. Tadi saya lihat ada kerjasama yang baik kelihatannya harus di Cirebon sesama dinas kerjasamanya cukup baik atau hanya gugur kewajiban saja nih Pak? Nah, kami di 2017 masuk ke dalam program Cirebon Smart City. Jadi saya akan bicara agak luas Pak. Iya. Prinsip-prinsip dasar yang kita ambil di program Cirebon Smart City adalah bagaimana membangun ekosistem Pak. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri kalau ekosistem. Nah, untuk mewujudkan ekosistem ini tentu kolaborasi, partisipasi, sinergitas itu syarat utama. Iya, ya. Jadi syarat utama. Makanya kami sekarang setelah berjalan 3-4 tahun ini Pak, Cirebon Smart City ini lagi mengevaluasi Pak. Oh, rupanya balik lagi Pak. Bagaimana kita bisa merubah mindset kita supaya memperkuat fungsi-fungsi tadi. Jadi ini yang sedang kita ini. Baru nanti diterapkan aplikatifnya di lingkungan-lingkungan terkecil. Jadi saya sangat setuju kalau nanti akan kita mulai dari lingkungan kampung yang paling terkecil ya, di tingkat RW, di tingkat RT dan selanjutnya. Terkait leadership nih Pak, kan kelihatannya syarat utamanya tadi adalah kerjasama Pak. Nah, jika pada pelaksananya syarat utama itu tidak bisa terwujud, misalnya gagasan yang baik tadi dari Pak Bambang ini, kan ada harusnya kan berbagai dinas, ada 2 dinas yang tidak mau kerjasama, ada rancangan lain nggak? Strategi lainnya? Apakah mungkin itu sendirian saja gitu? Oh, gini. Itulah salah satu yang mendasari kenapa kami di dinas di Dekis ini membangun ini Bangsal Cirebon. Iya, ini kami ingin nanti tempat ini jadi inkubator, jadi tempat silaturahmi, tempat diskusi sambil ngopi.
Karena saya kira banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Ya, jadi di luar yang formal-formal kita masih butuh nih, ya? Iya, tempat yang kita bisa berdiskusi lebih jauh sambil ngopi, dan saya kira itu bisa. Menjadi sisi lain bahwa di dalam pelaksanaan program-program itu tidak mesti ada syarat utama ya. Iya. Syarat kedua yang sangat formal. Justru betul. Bisa solusinya tuh bisa ketemu di meja kopi kadang-kadang, Pak. Nah, ini yang mau kita mulai kembangkan di Cirebon. Baik, Pak Bambang, ini waktunya tidak cukup lama karena saya lihat juga Pak jadwal Pak Bambang ini di Cirebon singkat dan harus berkunjung ke beberapa wilayah. Pak Bambang, kami ini disaksikan oleh beberapa penonton dari berbagai Nusantara, Pak. Bukan saja di Cirebon. Apa yang ingin Pak Bambang sampaikan? Spirit apa buat kami semua agar kami bisa menjadi manusia yang bermanfaat seperti Pak Bambang ini yang bermanfaat nih, bikin konsen di lingkungan gitu. Ya, pada dasarnya setiap manusia kita pasti punya potensi, ya. Maka mulailah dari potensi yang kita miliki. Mulailah dari yang paling gampang dan kerjakan. Don't you say yes if you want to say no. Ini pertama. Marilah sekarang kita rajut kemenangan kecil untuk menuju kemenangan yang besar. Marilah kita bangun negeri ini dari lorong-lorong kampung, dari berbagai kota. Kita bersama bangkit dengan kemandirian, dengan kolaborasi. Energi bangsa banyak terkuras habis untuk hanya saling menyalahkan satu sama lain. Oleh karena itu, saya ingin tempat ini adalah Ngobras Cirebon Smart City. Ngobrol santai tentang Cirebon Smart City. Cirebon bangkit membangun negeri. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Baik, Pak Bambang, terima kasih atas kunjungannya di tengah kesibukannya sudah mau mampir ke Cirebon. Semoga kunjungan Pak Bambang ke Cirebon bisa memberi manfaat untuk keluarga-keluarga kami di Cirebon. Pak Ma'ruf, terima kasih meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya menemani Pak Bambang dan mesti memberi pengetahuan buat masyarakat banyak. Baik sahabat Nusantara, hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.